Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juria Adahandini. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. NIM saya 2305020012. Dosen pengampu saya Ibu Novitayanti MPD. Baiklah, saya akan menganalisis materi pembelajaran saya tentang pentingnya memahami Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata qara yakrau Quranan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah. Suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf dan kemurniannya senantiasa terpelihara, dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi manusia di dunia dan di akhirat. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidikinya. 1. Hakikat memahami Al-Quran. Ketika manusia mencoba mengupas keagungan Al-Quran Al-Karim, maka ketika itu pula lah manusia harus tunduk mengakui keagungan dan kebesaran Allah SWT. Karena dalam Al-Quran terdapat lautan makna yang tiada batas, lautan keindahan bahasa yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata, lautan keilmuan yang belum terfikirkan dalam jiwa manusia, dan berbagai lautan-lautan lainnya yang tidak terbayangkan oleh indera kita. Oleh karenanya, mereka yang telah dapat berinteraksi dengan Al-Quran sepenuh hati dapat merasakan getaran keagungan yang tidak dibandingkannya. Mereka dapat merasakan sebuah keindahan yang tidak terhingga, yang dapat menjadi orientasi dunia sebagai sesuatu yang teramat kecil dan sangat kecil sekali. Syahid Kutub di dalam Muqaddimah Filzilazi Qur'annya mengungkapkan, hidup di bawah naungan Al-Quran merupakan suatu kenikmatan yang tiada dan dirasakan kecuali hanya oleh mereka yang benar-benar telah merasaknya, suatu kenikmatan yang mengangkat jiwa, memberikan keberkahan dan mensucikannya. Dan alhamdulillah, Allah telah memberikan kenikmatan pada diriku untuk hidup di bawah naungan Al-Quran. Beberapa saat dalam perputaran zaman, disitulah aku dapat merasakan sebuah kenikmatan yang benar-benar belum pernah aku rasakan sebelumnya sama sekali dalam hidupku. Masing-masing mereka mengakui keindahan Al-Quran, namun hawa nafsu mereka memungkiri kenabian Muhammad. Artinya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpunan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Al-Hasyr ayat 21. Dan ada 4 keterangan dari definisi, yaitu yang satu, kalam Allah, bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang Allah ucapkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Firman Allah merupakan kalam perkataan yang tentu saja tetap berbeda dengan kalam manusia, kalam hewan, ataupun kalam para malaikat. 2. Mukjizat. Mukjizat Al-Quran merupakan suatu hal yang sudah terbukti dari semenjak zaman Rasulullah SAW hingga zaman kita dan hingga akhir zaman kelak. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisalnya Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan membuatnya. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Asy-Syura ayat ke-192 sampai ayat 195. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawir. Setelah Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah SWT, beliau langsung menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabatnya. Di antara mereka terdapat beberapa orang sahabat yang secara khusus mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW untuk menuliskan wahyu. Terkadang Al-Quran ditulis oleh pelepah korma, di tulang-tulang, kulit hewan, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu yang saya dapat menyampaikan analisis tentang pentingnya memahami Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.